Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. TNI dan Polri berhasil evakuasi 3 jenazah korban penembakan KKB di Pegunungan Bintang. Razia minuman keras oplosan di 3 kampung di Merauke, polisi temukan puluhan liter miras. KPU sosialisasikan pemilu serentak di perbatasan Papua New Guinea. Aparat gabungan TNI Polri dan Polres Pegunungan Bintang Rabu kemarin berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban penembakan KKB di Kampung Mangabib, Distrik Oksem, Kabupaten Pegunungan Bintang. 5 November lalu KKB menyerang 6 pengemudi ojek di daerah ini, 3 diantaranya meninggal dunia, yakni La Usu, La Aman, dan La Ati. Ketiga jenazah saat ini disemayamkan di RSUD Oksibil. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito mengatakan pelaku penembakan diduga kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Nason Mimin. Ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan patroli dan mengantisipasi serangan kelompok tersebut. Dari hasil olah TKP diindikasikan bahwa salah satu korban mengalami luka tembak di kepala. Barang bukti yang ditemukan di TKP diantaranya 3 unit sepeda motor milik korban, 2 butir selongsong peluru kaliber 5,56, 2 butir peluru kaliber 5,56, pipa besi sepanjang 50 cm. Kendala dan hambatan yang dihadapi tim gabungan adalah medan yang sulit menuju TKP dan juga salah satu di TKP penemuan mayat itu berada pada jurang sedalam 25 meter. Namun berkat kerjasama dan kerja keras, tim gabungan dibantu oleh masyarakat setempat. Pada pukul 16.20, semua korban telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Rencananya ketiga jenazah akan dievakuasi ke Jayapura dan selanjutnya diterbangkan ke Kendari untuk dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Lokasi penyerangan terhadap para 6 tukang ojek terjadi di sekitar lokasi pembakaran alat berat milik PT DHR yang dilakukan KKB pada bulan September lalu. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Empat tersangka pembunuhan warga Nduga di Timika Agustus lalu akhirnya diserahkan ke Kejaksaan. Penyerahan keempat tersangka mendapat pengawalan ketat polisi. Polisi juga membawa barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Kepala Kejaksaan Negeri Timika Sutrisno Utomo mengatakan dalam waktu dekat keempat tersangka akan disidangkan. Menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Timika perkara yang mutilasi tadi. Ya, untuk secepatnya nanti kita akan limpah ke pengadilan dan disidangkan perkaranya. Itu tempat langsung dengan barang bukti kan? Iya. Rencana akan disidangkan kapan, Pak? Ya, dalam waktu secepatnya lah. Sudah rampung baru kita limpah. 4 tersangka yang diserahkan yaitu Roy, Jack, Dul, dan Umam. Mereka berperan sebagai pembunuh di lapangan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Merauke memperkirakan potensi kriminalitas meningkat, seperti penjamretan dan penipuan melalui media sosial. Untuk itu, Polres Merauke sudah menyiagakan anggota untuk mengamankan dan membantu warga yang menjadi korban.
Polisi juga menghimbau warga agar lebih waspada saat mengambil uang dalam jumlah besar di ATM atau bank yang sebaiknya meminta pengawalan polisi. Menghimbau ya kepada seluruh segenap masyarakat kiranya lebih berhati-hati ya, menjaga keselamatan ya, baik diri pribadi maupun kepada keluarga dan semua masyarakat. Kenapa? Karena saat-saat ini maraknya ya terjadi suatu kejahatan-kejahatan ya, baik itu di jalanan berupa jamret ya, sehingga kita menghimbau pada saat keluar rumah ya, semua hal harus diperhatikan, terutama ya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 kepada ibu-ibu khususnya ya, supaya lebih berhati-hati. Mengingat dekatnya tahun baru, kadang-kadang kecelakaan itu meningkat dan juga kejahatan-kejahatan ya, sering terjadi. Oleh karena itu sekali lagi dihimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita sebaiknya lebih memperhatikan keselamatan ya, baik itu diri sendiri dan juga kepada orang lain, atas jangan sampai terjadi suatu kasus atau kejadian yang terjadi pada diri kita. Belakangan ini penipuan melalui media sosial semakin marak. Tidak sedikit korban yang datang melapor ke kepolisian dengan kerugian material yang cukup besar. Polisi meminta warga lebih cerdas menggunakan medsos dan tidak mudah terpancing dengan berbagai bujuk rayu di media sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polsek Merauke Kota gencar melakukan razia minuman keras oplosan yang banyak beredar di Merauke. Miras oplosan kerap menjadi pemicu tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini. Razia miras lokal Rabu kemarin dilakukan Kapolsek Merauke Kota bersama anggotanya dan tentara di 3 kampung di distrik Semangga. Petugas menyita miras lokal jenis Sopi dan Sageru yang biasa dibeli warga untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Di mana kami mendapatkan 2 tempat Sagero minuman lokal di pohon kelapa, yang dimana kami mendapatkan 3 gen. Jadi terdiri dari masing-masing gen itu terdiri dari 5 liter. 5 liter, jadi totalnya semua 15 gen. Kami langsung memusnahkan di tempat, termasuk disaksikan oleh pemiliknya langsung. Babinsa di kampung lokal tersebut sudah memberikan himbauan-himbauan juga kepada masyarakat bahwa dalam menjelang Natal dan Tahun Baru untuk meminimalisir adanya orang mabuk, menekan tindak pidana kriminalitas, maka kami dari TNI maupun Polri melakukan upaya preventif di mana kami melakukan razia minuman lokal dan langsung kami dapati dan langsung kami musnahkan di tempat. Puluhan liter Sopi dan Sageru yang disita langsung dimusnahkan di lokasi sesuai dengan kesepakatan pemiliknya. Polisi akan kembali merazia 3 kampung bila masih ada warga yang membandel, membuat dan menjual miras oplosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.